Kamu dapat hidup tanpa kebaikan, tetapi kamu tidak dapat hidup tanpa keadilan. Maka dari itu, kami dari kelompok 6 dengan bangga mempresentasikan sebuah video sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester di Institut Agama Islam Tazkiyah dengan program studi hukum ekonomi syariah dengan mengangkat judul Contoh Kasus Pelanggaran Cyber Law dan Hukum yang Dikenakan. Lawyer Presentation Design. Halo Sobat Tazkian, tahukah kamu apa itu Cyber Law? Cyber Law merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh suatu negara tertentu dan peraturan yang dibuat untuk hanya berlaku kepada masyarakat di negara tersebut. Jadi, setiap negara memiliki Cyber Law masing-masing. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai topik-topik Cyber Law. Yang pertama adalah Information Security, menyangkut masalah-masalah keotentikan pengiriman atau penerimaan dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet. Yang kedua adalah Online Transaction, meliputi penawaran, jual beli, pembayaran sampai pengiriman barang melalui internet. Yang ketiga, Right in Electronic Information, soal hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia konten. Selanjutnya, Regulation Information Content. Selanjutnya, sejauh mana perangkat hukum mengatur konten yang dialirkan melalui internet. Dan yang terakhir adalah Regulation Online Contact, yang berarti tata krama dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet. Saya ingin menjelaskan komponen-komponen apa saja yang terdapat di Cyber Law. Di Cyber Law itu terdapat 7 komponen. Yang pertama, tentang yurisdiksi hukum dan aspek-aspek terkait. Apa itu yurisdiksi? Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa. Yang kedua, tentang aspek merahasiakan yang dijamin oleh ketentuan hukum. Yang ketiga, tentang landasan penggunaan internet. Yang keempat, tentang aspek hukum yang menjamin keamanan dari setiap pengguna internet. Yang kelima, tentang aspek hak milik intelektual. Apa itu hak milik intelektual? Itu adalah pendanaan dari intellectual property rights yang diartikan sebagai perlindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi. Yang keenam, tentang ketentuan hukum yang memformulasikan aspek kepemilikan dalam internet. Dan yang ketujuh, tentang aspek hukum yang memberikan legalisasi atau internet sebagai bagian dari perdagangan atau bisnis usaha. Selanjutnya, aspek hukum terhadap kejahatan cyber. Azas subjektif territoriality, azas yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidanaan dilakukan di negara lain. Yang kedua itu azas nationality, azas yang menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Yang ketiga, azas objektif territoriality, azas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Selanjutnya, azas protective principle, azas yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Selanjutnya, azas universality, azas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Yang terakhir yaitu azas protective principle, azas yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara yang melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Selanjutnya ada contoh kasus. Yang pertama, kasus penyebaran virus. Penyebaran virus dengan sengaja ini adalah salah satu jenis cybercrime yang terjadi pada bulan Juli 2009. Twitter kembali menjadi media infeksi modifikasi Neuknubes, worm yang mampu membajak akun Twitter dan menular melalui postingannya dan menjangkit semua followers. Hukum yang dikenakan yaitu UIT pasal 33, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik,
dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Pelanggaran UIT ini dikenakan denda 1 miliar rupiah. Contoh kasus yang kedua yaitu cyber sabotage and extortion, hukum yang dikenakan UIT pasal 27 ayat 1 yaitu setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak untuk memperoleh, mengubah, merusak atau menghilangkan informasi dalam komputer dan atau sistem elektronik dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Contoh kasus yang ketiga yaitu kasus cyber squatting, yaitu kasus Carlos Slim, orang terkaya di dunia yang kurang sigap dalam mengelola brandingnya di internet sampai domainnya diserobot orang lain. Hukum yang dikenakan yaitu pasal 382 KUHP tentang persaingan curang, B pasal 362 tentang pencurian, C pasal 378 tentang penipuan, D pasal 22 dan 60 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi untuk tindakan domain hijacking. Contoh kasus yang keempat yaitu kasus skerding, yaitu pernah terjadi di daerah Bandung sekitar tahun 2003. Pelaku beroperasi dari warnet-warnet yang tersebar di kota Bandung. Hukum yang dikenakan yaitu pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 363 tentang pencurian, dan pasal 263 tentang pemalsuan identitas. Contoh kasus berikutnya yaitu kasus perjudian online, seperti yang terjadi di Semarang Desember 2006 silam. Para pelaku melakukan praktiknya dengan menggunakan sistem member yang semua anggotanya mendaftar ke admin situs itu atau menghubungi kontak pakai nomor HP. Hukum yang dikenakan yaitu hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi kelompok kami yaitu sistem perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai kejahatan komputer melalui media internet. Beberapa peraturan yang ada baik yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP untuk sementara dapat diterapkan terhadap beberapa kejahatan. Tetapi ada juga kejahatan yang tidak dapat diantisipasi oleh undang-undang yang saat ini berlaku. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.